guys, kembali lagi ke channel YouTube Adrian Official. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe channel ini dan membantu bangun sampai 1k subscriber, karena aku bakal giveaway hoodie dan pulsa. Jadi kali ini gue akan ngebahas 7 misteri pendaki gunung yang telah hilang di gunung dan hilang menyatu dengan alam. Mendaki gunung memiliki rasa sensasi atau rasa kepuasan tersendiri, namun juga memiliki resiko. Mendaki gunung juga memiliki resiko yang tinggi untuk para pendaki, bahkan nyawa menjadi taruhan jika tidak mengutamakan keselamatan sendiri. 1. Daris Andika, Gunung Semeru. Gunung Semeru mempunyai banyak daya tarik untuk para pendaki. Sudah puluhan pendaki yang meninggal di gunung dengan dijuluki atap Pulau Jawa. Dengan ketinggian 3.676 permukaan air laut, puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan dan sisanya hilang. Idan Lubis menjadi korban pertama yang telah meninggal di Gunung Semeru. Dan katanya Idan Lubis meninggal karena menghirup gas racun di gunung pada tahun 1969. Selanjutnya, Daris atau Daing, pendaki yang hilang pada tahun 2001 saat perjalanan turun dari puncak, tepatnya di Blank 75, dan sampai sekarang tidak ditemukan. Selain itu, tepat di Ranukumbolo, terdapat sebuah plakat yang tertulis, "Dalam kenangan saudara kami Andika Listiono Putra, jejakmu tertinggal di sini, senyummu akan kubawa pergi." Andika menjadi korban ke-28 ganasnya alam Semeru pada tahun 2009. Andika benar-benar hilang, tersapu badai berpasir di Gunung Semeru. Kedua, Thorik Rizky, Gunung Piramid. Di tahun 2019, remaja 15 tahun asal Bondowoso yang bernama Thorik Rizky ditemukan meninggal setelah 12 hari hilang di permukaan Gunung Piramid. Thorik mendaki gunung dengan rekannya bertiga orang untuk melihat sunset keindahan Gunung Piramid yang berada di kawasan pegunungan Argopuro tersebut. Namun ketika hendak turun, Thorik dikabarkan telah terjatuh dan ditemukan tersangkut di pohon punggung naga Gunung Piramid. Untuk mencapai lokasi penemuan jenazah, tim harus berjalan kaki selama 4 jam karena berada di jurang dengan kedalaman 500 meter. Proses evakuasi ini melibatkan 100 orang relawan. 3. Alfi Kurniawan, Gunung Lawu. Alfi Kurniawan, pendaki gunung yang telah hilang di Gunung Lawu pada tahun 2018. Menurut Humas Basarnas, Alfi hilang dikarenakan berbalapan dengan temannya untuk mencapai puncak dengan teman wanitanya, pendaki yang berasal dari Wonosobo, Wonosobo. Alfi bersama 6 rekannya via jalur pendakian Candi Ceto pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun saat tiba di Pasar Dieng sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, wanita pendaki asal Wonosobo kecapean hingga akhirnya Alfi melanjutkan perjalanannya untuk mendaki ke puncak. Dan akhirnya Alfi dikabarkan telah hilang bersama rekannya yang bernama Wahyu. Pencarian sudah sempat dihentikan sepekan setelah Alfi dinyatakan hilang, yakni pada tanggal 8 Januari 2019. Hal itu sesuai dengan prosedur. Namun tim tetap melakukan pencarian selama 23 hari. Terakhir, keluarga Alfi pun dari Magelang telah datang untuk melakukan pencarian. Namun hasil tetap nihil hingga pencarian Alfi ditutup pada tanggal 24 Januari 2019. Pencarian Alfi ditutup total pada tanggal 24 Januari 2019 hingga akhirnya keluarga Alfi pun mengikhlaskannya. 4. Gali Andika, Gunung Bawah Karaeng. Pada tahun 2019 silam, Gali Andika dilaporkan telah terpisah oleh 2 rekan temannya di pos 6 Bawah Karaeng saat perjalanan dari puncak ke Kampung Balana. Menurut Sri, ibu kandung Gali, terakhir bertemu Gali saat meminta izin bahwa ingin pergi ke Gunung Bawah Karaeng. Basarnas telah melakukan pencarian pada 7 hari silam, 11 Februari sampai 17 Februari 2019, namun hasilnya nihil. Setelah menghilang 3 bulan, tepatnya tanggal 21 Mei 2019, Gali ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan tinggal tulang belulang di hulu tenggara Sungai Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan. 5. Yuda Santika dan Setiawan Maulana di Gunung Kerinci. Tugu Yuda merupakan sebuah plakat telah hilangnya seorang pendaki yang berasal dari Jakarta,
yang hilang di tengah perjalanan pendakian di Gunung Kerinci pada tanggal 23 Juni 1990. Pada saat itu Yuda Santika baru berusia 17 tahun, merupakan siswa penggiat alam yang akan berencana mendaki di atap Sumatera, yaitu Gunung Kerinci bersama 6 lain rekannya. Namun, perjalanan mereka harus menghadapi cuaca buruk dan rasa kekhawatiran yang tak bisa terpungkiri. Ternyata, Yuda berhasil lebih awal summit bersama 2 rekannya. Ketika perjalanan turun, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti perjalanan mereka. Dan Yuda dikabarkan telah terpisah oleh kawan rekannya. Jasadnya pun belum ditemukan sampai saat ini. Setelah itu, tubuh Yuda menjadi terkenal. Tubuh Yuda pun menjadi terkenal saat pendakian di Gunung Kerinci. Tubuh Yuda pun terkenal di kalangan Gunung Kerinci karena sering dijadikan patokan jarak para pendaki sebelum puncak ataupun disebut Indrapura. Di tengah perjalanan terjadi badai dan cuaca buruk, akhirnya mereka menghentikan untuk berhenti di permukaan jalan dan menggelar diskusi kecil. Apakah akan melanjutkan perjalanan ataupun berhenti sejenak? Mereka sepakat tidak akan melanjutkan perjalanan alias kembali turun. Akan tetapi, Setiawan dan 1 orang lainnya memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanan ke puncak. Keduanya mereka berhasil untuk mencapai puncak. Saat perjalanan turun, tepatnya di Tugu Yuda, mereka terpisah. Setiawan bergegas turun mendahului temannya, sedangkan rekannya tertinggal. Namun, rekan yang ditinggalkan berhasil kembali ke base campnya dan Setiawan tidak kunjung tiba. Ia kemungkinan mengambil jalur yang salah karena saat itu batas pandang terbatas akibat kabut yang sangat tebal. Tim SAR yang melakukan pencarian dan sampai kini tidak menemukan hasil, yaitu hasilnya nihil. Sampai saat ini, Setiawan Maulana tidak ditemukan. 6. Vincentius Suryadinata Gunung Argopuro. Vincentius Suryadinata merupakan anggota pencinta alam dari Universitas Katolik Parayangan. Ia mendaki seorang diri di Pegunungan Argopuro pada tahun 2006. Ia mengawali rute perjalanan di Pulau Jawa dari jalur Larik Timur di perairan Situbondo. Saat itu, pendakian akan segera ditutup dikarenakan sedang ada cuaca ekstrim dan telah diberitakan telah terjadi tanah longsor dan banjir bandang di beberapa titik di lereng selatan di Pegunungan Argopuro. Di komplek area puncak, di atas pos sentor, Vincent berpapasan dengan rombongan yang terakhir mendaki ke Gunung Argopuro yang dari jalur lereng barat sebelum kawasan Pegunungan Argopuro ditutup untuk mendaki. Sebelum menyatakan hilang, ada saksi yang melihat Vincent membawa tas punggungnya. Operasi tim SAR akan melakukan pencarian Vincent. Selama pencarian, tim SAR menemukan karir, tenda, dan perlengkapan milik Vincent yang ditinggalkan di pos sentor termasuk buku kunonya berbahasa Belanda yang menjadi referensi survivor. Tim SAR pun juga membelah jalur-jalur pendakian di zaman kuno Belanda yang tercatat di buku kuno tersebut yang milik Vincent, yang sebagian besar telah tertutup karena jarang dipakai ataupun sudah lama tidak dibuka-buka. Namun hingga hari terakhir operasi, SAR ditutup dan Vincent pun belum ditemukan dan sekarang menjadi Vincent akan seorang misterius di gunung tersebut. Saking Anda serius menonton video ini, sampai kalian tidak menyadari bahwa ada yang di sini copot. Dan maaf. Lanjut. Eko Iqbal Yunita di Gunung Agung. 3 orang mahasiswa pendaki yang berasal dari barisan pecinta alam Widyatama Bramatala Bandung dinyatakan setelah hilang setelah mendaki Gunung Agung. Mereka bertiga mulai mendaki gunung yang terletak di Pulau Bali pada tanggal 26 Desember 2007 ketika cuaca sedang ekstrim dan suhu mencapai 8 derajat Celcius. Dan selama beberapa hari, tim SAR yang melakukan pencarian akhirnya berhasil menemukan yang bernama Iqbal. Jasad Iqbal di ketinggian 2.600 meter, 1.200 meter di atas base camp mereka. Jasad Iqbal ditemukan di sebuah jurang antara Gunung 1 dan Gunung 2 di permukaan Gunung Agung. Ia ditemukan dengan kondisi tubuh yang sangat tinggi. Ia diduga mengalami kecelakaan dikarenakan terdapat luka lebam di kelopak matanya dan tulang hidung juga retak akibat benturan yang sangat kencang. Sedangkan 2 rekan lainnya dinyatakan telah hilang, yaitu Yunita dan Eko. Dan sampai sekarang belum ditemukan jasad mereka. Yang terpenting adalah proses pendakian bukan sampai puncaknya, karena pendakian puncak hanyalah bonus. Tetap utamakan keselamatan diri dan patuhi peraturan yang ada, karena kita berada di alam bebas dan kita hanya seorang tamu. Terima kasih buat kalian semua yang menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and share. Jika kalian mempunyai cerita-cerita horor ataupun misterius, boleh komen di
info ya. Thank you.